Kita lanjutkan kembali diskusi kita, Bang Ruhut, Mas Burhan. Kita lihat dulu grafis yang berikut ini. Ini merupakan catatan terkait prediksi perolehan kursi di DPR. Ini memang PDI Perjuangan yang menjadi leading di antara partai-partai lain. Kemudian saya yakin Anda berdua juga sudah punya datanya, sudah tahu, ya kan? Ini data dari Indobarometer. Kalau kita lihat dari jumlah kursi ini, nah saya langsung ke sini, Mas Burhan. Kalau tadi kita bicara poros baru, poros Nusantara ya, yang digagas oleh Pak SBY, benar Bang Ruhut ya? Nah itu selain Demokrat akan ada PKB, kemudian PKS, PAN ya kan, P3. Ini analisanya seperti apa? Kalau kita bicara politik bukan sekedar hitam dan putih gitu kan? Ini kepentingannya gimana? Ya, pertama yang baru aman untuk bisa memenuhi syarat teknis pencapresan itu baru Jokowi dengan dukungan PDIP dan Nasdem, suaranya sekitar 25%. Selebihnya itu masih cair. Bahkan seorang Prabowo yang elektabilitasnya cukup memadai, itu pun memadai secara personal, itu pun elektabilitas partainya masih jauh untuk mengunci magic number 20%. Karena itu nasib Prabowo dan Abu Rizal Bakri juga ditentukan oleh jadi tidaknya poros baru terbentuk. Berarti Demokrat ini seksi banget dong posisinya sekarang. Ya memang menjadi salah satu kingmaker, terutama di dalam menentukan peta koalisi. Kalau misalnya Demokrat menjatuhkan pilihan dari 3 poros yang ada, tentu kemungkinan paling banyak kita punya 3 pasangan saja. Tetapi kalau misalnya Demokrat jadi membentuk poros baru, dan poros baru itu harus memenuhi syarat minimal 20%, artinya apa? Ada dua calon presiden, yaitu Prabowo dan Abu Rizal Bakri, yang bisa saja tidak bisa maju. Karena gerbong yang mereka harapkan untuk mendukung baik Abu Rizal maupun Prabowo Subianto di take over oleh SBY. Mas, saya mau tanya nih, Anda kan mengamati Pak SBY selama 10 tahun terakhir. Kalau Pak SBY itu kan jarang sekali berada di luar lingkaran kekuasaan. Untuk menjadi partai yang oposisi misalnya, apakah mungkin atau mustahil malah itu dilakukan oleh SBY? Jadi dengan membentuk poros ini menjadi salah satu strategi untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan. Ada 3 opsi sebenarnya yang sedang dipikirkan ya oleh internal Partai Demokrat. Dan bukan tidak mungkin opsi ini juga dipikirkan oleh seorang SBY ya. Pertama adalah bergabung dengan PDI Perjuangan, karena bagaimanapun Jokowi masih leading di peringkat pertama, meskipun kita belum tahu sampai bulan Juli 2014 nanti seperti apa petanya, tapi setidaknya sekarang ada opsi itu yang sedang dipikirkan. Tetapi kan ada persoalan masa lalu nih ya, terutama antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Saya kira Pak SBY tidak punya persoalan dengan Jokowi, dan Jokowi juga tidak punya persoalan dengan Pak SBY. Atau sebenarnya yang punya masalah cuma Bu Mega? Saya kira iya, gitu ya. Ada persoalan lama. Gitu ya. Yang kedua adalah opsi bergabung dengan Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun Prabowo dibanding Abu Rizal Bakri relatif punya chance untuk mengalahkan Jokowi. Dan tentu saja sebagai partai yang ingin menang, opsi kedua ini tidak mungkin dihapus dari daftar. Gitu ya. Yang ketiga, membentuk poros baru, dan itu sudah disampaikan oleh Pak SBY melalui YouTube ya. Dan tentu sangat tergantung oleh kemampuan untuk menarik 2 partai untuk menambah kekurangan yang kita tahu masih dimiliki oleh Partai Demokrat. Tergantung Pak SBY ya? Dan juga tergantung oleh mitra koalisi yang lain. Contoh PAN. PAN bagaimana? PAN pasti masuk di poros ini? Belum tentu. Karena bagaimanapun... Jadi walaupun partai besan belum tentu ya? Belum tentu. Kalau misalnya Pak Hatta ditawarin sebagai cawapresnya Prabowo, dan Prabowo secara elektoral punya nilai lebih kuat untuk bisa mengalahkan Jokowi ketimbang figur yang diusung oleh poros baru Demokrat, saya kira sebagai seorang politisi yang rasional, lebih baik merapat ke Gerindra. Gitu. Tidak serta-merta juga Demokrat ikut PAN merapat ke Gerindra. Itu sangat tergantung oleh peta akhir. Intinya begini, intinya masing-masing saling menunggu bidak catur yang dimainkan. Kalau misalnya Jokowi, Prabowo sudah menentukan cawapresnya, itu petanya lebih jelas. Karena cawapres salah satu mahar politik yang diperdagangkan antara satu koalisi dengan koalisi yang lain. Koalisi itu kan ibarat nikah politik ya. Ada wali nikahnya, yaitu ketua-ketua umum partai. Ada mahar politiknya, ada pengantinnya. Kalau kemudian pengantin, dalam hal ini cawapresnya, sudah dialokasikan untuk yang lain, tentu akan membuka opsi bagi calon yang lain untuk segera melakukan
membuka kartu truf mereka. Cuma bedanya dengan pernikahan biasanya, ini dalam buku nikah ada kadaluarsanya 5 tahun. Itu, adu cepat tadi. Jadi kalau misalnya terlalu lama menunggu sampai tanggal 18 Mei misalnya, yang lain terlanjur mengambil langkah cepat. Dan bisa ditinggal nikah yang lain gitu kan. Ditinggal nikah. Nah, sama seperti ini mungkin yang dibahas oleh Agung Laksono dengan Pak SBY ya, dalam pertemuan. Apa sih Bang sebenarnya yang menjadi Agung Gumelar maksud saya, pertemuan ini terkait untuk poros Nusantara ini kah, atau ada rencana untuk mendekat ke Gerindra? Jadi saya kebetulan keluarga Orde Baru itu namanya keluarga besar ABRI. Sekarang keluarga besar TNI. Saya salah satu organisasi yang saya pimpin, FKPPI. Dan Pak Agung memegang PEPABRI. Purnawirawan. Purnawirawan. Di situ ada lagi ibu-ibu. Ada macam-macam. Ada berapa wadah kami. Pengalaman saya, peran PEPABRI ini memang baik. Ya, tapi bukan berarti yang memutuskan segalanya. Dan kita harus ingat, sama juga dengan seperti tadi, HMI, Kahmi mendatangi Ical membawa 3 nama untuk calon wapres. Apapun ingat loh, semua ini organisasi kemasyarakatan. Jadi tetap partai politik. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Burhan, Pak SBY ini sekarang real kingmaker. Ya, dialah kingmaker sekarang. Jokowi, saya nggak gimana ya, saya punya feeling politik. Kalau dia ambil sipil, dia itu ke laut, kalah. Maksudnya ambil JK? Saya nggak bilang siapa, tapi ambil sipil. Tetapi kalau dia ambil militer, Pramono Edi misalnya. Kami punya 2, Pak Pramono Edi dan Pak Tarto. Silakan. Itu yang saya bilang. Tapi pertanyaannya apa mau Jokowi ambil? Ada pinnya. Nggak apa-apa. Sejak awal sudah deklarasikan diri berada di belakang jenderal. Jadi gini, orang kan suka memang antara Ibu Mega dan Pak SBY, tapi enggak, tetaplah. Tidak ada, kalau orang kan selalu, mereka musuh. Tidak ada musuh yang abadi, ini politik. Yang abadi tetapi tolong jangan lupa, 4 tahun Pak Pramono Edi bersama Ibu Mega. Iya, betul. 1 tahun Wapres, 3 tahun presiden. Tapi itu kan Jenderal Pramono ya kan? Iya kan, ini chemistry-nya antara dua partai ini kan semua ada di ujung kemudi SBY dan Megawati sebenarnya kalau PDIP. Dan Pak SBY. Wali nikahnya. Kalau wali nikah nggak menyerahkan, nggak akan terjadi pernikahan, dan Bang. Pak SBY kualitas komunikasi dengan Pak Jokowi baik. Betul. Dengan ARB baik, dengan Prabowo baik, dengan semuanya baik. Masalahnya Bu Meganya ke SBY ada nggak komunikasi? Nanti dijawab Bang Ruth. Kita break dulu. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.